Demikian tadi berita pilihan Anyus Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali Anyus Sore hari ini dengan informasi pembongkaran tempat wisata Hibis Fantasy di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang diduga melanggar alih fungsi lahan masih terus dilakukan. Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya telah menyegel gerbang masuk untuk mendalami dugaan pelanggaran hukum lingkungan. Soft opening kemarin. Ini, waduh, ini lebaran nih, duit nih. Apes. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau Demul kembali mendatangi kawasan wisata Hibis Fantasy Puncak Jumat pagi. Kedatangan Demul untuk meninjau proses pembongkaran lanjutan di tempat wisata yang diduga menyalahi izin lingkungan. Deddy Mulyadi menyebut saat ini pihaknya tengah fokus membongkar 25 bangunan yang tidak berizin, yang tidak sesuai dengan site plan awal. Jadi cek aja bangunan liar bukan. Bikinnya dari 2021. Kalau bangunan liar termasuk yang ya kalau catatannya sih kalau saya sesuai dengan komitmen awal ya ingin kembali ini menjadi areal terbuka yang peruntukannya untuk daerah resapan air yang ditanami pohon-pohon hutan sehingga ini menjadi hijau kembali dan tidak lagi menjadi problem lingkungan di wilayah hilir. Ini komitmen. Mewujudkan komitmen itu kan harus ada mekanisme hukum yang dijalani, apalagi ini sudah menjadi wilayah penyelidikan dan penyidikannya Kementerian Lingkungan Hidup. Tentunya ranahnya adalah ranah Kementerian Lingkungan Hidup untuk menentukan kesalahan apa yang dilakukan oleh pengembang usaha pariwisata ini. Nah, hari ini yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jabar adalah memitigasi apa saja pelanggaran yang dilakukan dari sisi aspek administrasi pembangunan. Nah, dari sini kan bisa terlihat bahwa PT yang mengelola areal usaha ini hanya mengajukan 14 bangunan ke pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Penanaman Modal Satu Pintu. Nah, kemudian dari 14 ini muncul 35 bangunan. Berarti ada 25 bangunan tidak berizin. Karena ada 25 bangunan tidak berizin, maka itu menjadi kewenangan dan ranahnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan tindakan ya kan peringatan sampai pembongkaran. Nah, ini kemudian yang kedua, areal-areal yang ada di setplan tidak sesuai dengan pembangunannya. Karena arealnya tidak sesuai dengan pembangunannya, maka itu sudah dalam kategori pelanggaran. Nah, kalau saya sih berharap ini karena anak perusahaan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pimpinan perusahaannya sudahlah hari ini meminta bantuan pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk secara sukarela melakukan pembongkaran terhadap areal-areal yang salah dalam pembangunannya. Deddy Mulyadi sendiri ingin membongkar seluruhnya kawasan wisata tersebut dan mengelolanya menjadi area hutan. Namun demikian, dirinya harus menunggu keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup lantaran bangunan sudah memiliki izin yang terlebih dahulu harus dicabut. Oh, berarti kan harusnya kan air itu jatuh ke sini. Ya kan, harusnya kan kalau nggak ada ini jatuh ke sini kan. Sekarang kan yang ditutup kan airnya jadi bluk gitu. Pembongkaran sendiri masih terus dilakukan hingga hari ini. Satpol PP telah mengangkut material-material kecil seperti pelang dan juga spanduk. Sementara material besar, petugas melibatkan alat berat seperti eskavator dan beko. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel gerbang masuk sejak 6 Maret kemarin. Penyegelan dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran hukum lingkungan. Kawasan wisata ini sebelumnya telah resmi beroperasi sejak 11 Desember 2024. Namun akhirnya ditutup lantaran diduga melanggar alih fungsi lahan. Taman rekreasi yang dikelola oleh anak usaha BUMD Jabar yakni Jaswita Lestari Jaya ini sebelumnya hanya mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter persegi. Namun pada kenyataannya, area rekreasi telah meluas mencapai 15.000 meter persegi. Dari Bogor, Jawa Barat, Aulina Iyasa, Dede Rudi, iNews melaporkan.